Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Buniman dengan NIM 2206018 dari Informatika A. Dalam video ini, saya akan membahas tentang mengenai hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Dan yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Yang ketiga, karakter penerjemah bahasa formal translator. Oke, yang pertama saya akan membahas dulu tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas. Dalam kaitannya dengan formalisme, komputasi adalah urutan langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi dating dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini menekankannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi, masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Teori bahasa dan otomata ini akan membolehkan untuk berpikir secara sistematik, sebagaimana komputer bekerja atau teori komputasi. Secara umum ada tiga, yaitu otomata, komputabilitas, dan kompleksitas. Teori bahasa dan otomata mempelajari konsep-konsep pada teori bahasa dan otomata seperti konsep bahasa, otomata, hingga deterministik. Jadi, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi adalah mempelajari suatu tentang bagaimana menerjemahkan suatu bahasa, menyiapkan alat yang dimana alat ini dapat menerima perintah sehingga alat itu dapat melakukan suatu perubahan yang dikerjakan oleh manusia. Teori bahasa dan otomata adalah dasar penting dalam ilmu komputer dan pemrosesan bahasa alami. Mereka membantu dalam mengembangkan perangkat lunak, perancangan bahasa pemrograman, dan pemahaman komputasi secara mendalam. Dan yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Pada tahun 1949, bahasa assembly pertama kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahasa kode mesin yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Pada tahun 1950, LISP adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang dikhususkan untuk kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Pada tahun 1958, ALGOL diciptakan sebagai bahasa algoritmik yang menerapkan pendahulu untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C. Pada tahun 1959, Java diciptakan oleh Dr. Grace Murray Hopper untuk bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Kemudian pada tahun 1970, Niklaus Swift mengembangkan Pascal, menamainya setelah Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk pengembangan perangkat lunak awal. Pada tahun 1972, Donald Chamberlain dan Raymond F. Boyce mengembangkan SQL untuk IBM.
Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Pada tahun 1983, Czerny Stroustrup menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman. C ini adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Pada tahun 1991, Guido van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana yang mudah dibaca. Pada tahun 1995, Rasmus Lerdoux mengembangkan PHP, terutama untuk pengembangan web PHP, terus digunakan secara luas dalam pengembangan web saat ini. Dan pada tahun 2000, Microsoft mengembangkan C sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic, mirip dengan dalam beberapa hal. Lalu selanjutnya, karakteristik penerjemah bahasa formal translator. Karakteristik compiler membutuhkan banyak waktu untuk menganalisa dan memproses program. Terus, hasil yang dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Dan perangkat keras dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Perangkat keras komputer menerjemahkan mengeksekusi kode yang dihasilkan. Pengeksekusi program cepat. Lalu dan selanjutnya ada interpreter. Karakteristik interpreter yang pertama, relatif membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisa dan memproses program. Kedua, kode yang dihasilkan berupa jenis kode lanjutan. Ketiga, kode yang dihasilkan diterjemahkan oleh program lain. Dan yang keempat, pengeksekusian program relatif lambat. Lalu selanjutnya ada assembly. Assembly karakteristik berikut. 1. Mnemonic operation code sebagai pengganti numerik operation code yang digunakan pada bahasa mesin. Digunakanlah mnemonic kode pada bahasa assembly. Selain kemudahan dalam penulisannya dibandingkan dari bahasa mesin, juga mendukung pelacakan kesalahan seperti kesalahan penulisan operation code. Kedua, symbolic operand specification. Penamaan simbol diasosiasikan sebagai suatu data atau instruksi. Operand lebih menunjukkan symbolic reference dibandingkan dengan alamat mesin suatu data atau instruksi. Hal ini akan mempermudah pada saat dilakukan modifikasi program. Dan yang ketiga, declaration of data atau storage area. Data dapat dinyatakan dalam notasi desimal. Ini dilakukan untuk mencegah konversi secara manual dari konstanta ke dalam representasi internal mesin. Sebagai contoh, 5 menjadi 1111010 atau 10,5 menjadi 41A 8016. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.